Jemaat yang dikasih Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang berada di mana saja, kita semuanya merasakan berkat dan anugerah-Nya. Amin. Semuanya dalam kondisi sehat, semuanya dalam kondisi sejahtera. Dan tadi ketika kita memuji nama Tuhan, puji keluarga Tuhan, Bapak Ibu Saudara mengekspresikan dengan kita. Artinya kita ada di dalam anugerah. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ada sebuah cerita dalam satu keluarga. Keluarga tersebut memiliki 3 anak. Anak yang ketiga lapor kepada neneknya, "Mbah, nenek, kakak yang pertama ketika ketemu saya tadi pagi bilang, Dek, kamu kan anak yang terkecil, kamu ikut bapak atau ikut ibu?" Saya bingung untuk menjawabnya, Mbak. Lalu setelah kakak pertama bertanya pada saya, kemudian saya di luar halaman ditanya oleh kakak kedua, "Dek, kamu ikut siapa? Kamu ikut bapak atau ibu?" Bingung kan, Mbak? Yang kakak pertama bilangnya, "Kalau kamu ikut ibu, kamu bukan bolo saya, kamu bukan teman saya." Itu artinya kakak pertama ngeblok sama ayahnya. Yang kakak kedua pun begitu. "Kalau kamu ikut bapak, berarti kamu bukan adik saya." Bingung saya, Mbak. Kakak kedua ngeblok sama ibunya. Untung neneknya itu bijaksana. Saudara, kita ini semuanya adalah keluarga Tuhan. Tidak ada yang blok bapak, tidak ada yang blok ibu. Ayo kita berdoa supaya tidak ada blok-blokan, karena kita adalah keluarga Tuhan. Amin. Demikian pula Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan baca dari 1 Korintus 3. 1 Korintus 3 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. 1 Korintus 3 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Yang demikian bunyinya. LAI memberikan judul perselisihan. Ayat yang pertama, "Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya." Ayat 3, "Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani?" Ayat 5, "Jadi apakah Apolos, apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang mendengarkan dan yang menjadi, dan terlebih berbahagia adalah mereka yang menjadi pelaku firman Tuhan."
Bapak Ibu Saudara yang kami kasih di dalam nama Tuhan, judul khotbah pada pagi hari ini sederhana, tanda-tanda manusia duniawi dan manusia rohani. Perselisihan ternyata sejak dahulu kala sampai sekarang selalu terjadi. Entah berbagai kepentingan apa yang mereka miliki. Dulu anak Adam juga ada perselisihan antara Kain dan Habil yang mengakibatkan penduduk di dunia ini jumlahnya 1/4 orang meninggal dunia gara-gara Kain membunuh adiknya. Karena di dalam Alkitab dicatat Adam, istrinya, Kain, Habil. Kalau satu meninggal berarti penduduk dunia 1/4 meninggal dunia. Kemudian berikutnya muncul terus Esau dan Yakub, perselisihan muncul. Dan jemaat Korintus pun ternyata begitu, ada perselisihan, ada iri hati. Akhirnya Paulus mengupas bahwa ketika ada iri hati, ketika ada perselisihan, itu merupakan tanda-tanda manusia duniawi. Manusia rohaninya belum terbentuk. Namun puji Tuhan, Paulus seperti mbah tadi yang mendapatkan laporan cucu yang ketiga. Wes, ayo berdoa. Tidak ada golongan ini, tidak ada golongan itu. Demikian pula Paulus mengatakan, apakah Apolos, apakah Paulus? Semuanya memiliki bagian masing-masing, semuanya memiliki upah masing-masing. Karena yang menjadi kunci adalah Tuhan yang memberikan pertumbuhan, Tuhan yang memberikan kehidupan. Amin. Tidak ada blok-blokan. Kayak di pilkada kemarin atau pilpres kemarin, ada golongan kampret, ada golongan cebong. Puji Tuhan, setelah pilihan presiden semuanya dilebur, yang ada adalah Indonesia. Dan kehidupan itu akan selalu terjadi. Dan disinilah kita mesti belajar supaya kita memiliki tanda-tanda manusia rohani. Sebab itu dalam catatan saya tulis tidak banyak-banyak. Ciri-ciri manusia duniawi adalah yang pertama, sebagaimana tadi Paulus katakan, ada iri hati. Ada iri hati. Ketika kehidupan kita diliputi dengan iri hati, berarti kita masih masuk golongan manusia duniawi. Kalau melihat situasi di perumahan zaman dulu ya, kalau saya melihat kesaksian dari ibu-ibu atau siapapun zaman dulu dan zaman sekarang, ketika yang satunya memiliki kulkas, yang satunya kepingin punya kulkas. Ketika yang satunya punya suami lebih dari satu, yang satunya ya jangan kalau gitu. Ketika yang satunya punya BMW, yang satunya itu dulu. Tapi kehidupan rumah zaman sekarang sudah baik-baik. Kenapa? Kemarin saya ke tempatnya Mas Hiri, Bapak Arsi, orang bisa rukun. Perumahan zaman sekarang menunjukkan tanda-tanda manusia rohani, tidak iri hati. Ciri yang kedua, perselisihan. Ketika seseorang mengedepankan perselisihan, mempromosikan perselisihan, itu artinya kita adalah orang yang memiliki ciri-ciri manusia dunia. Rasul Paulus mengupas, perselisihan bisa disebabkan banyak hal. Ketika muncul hal kayak begitu, ada orang yang memprovokasi, ada orang yang ingin meningkatkan perselisihan. Jawabnya kayak mbah tadi, wis ayo podo de duno. Karena nggak ada blok A, nggak ada blok B. Yang ada adalah
bloknya Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Indonesia selalu digoyang dengan isu sara, suku, agama, ras, dan golongan. Kalau yang itu dikedepankan, maka Indonesia akan terpecah belah. Berbahagialah kita yang memiliki moto Bhinneka Tunggal Ika. Berbahagialah kita umat Kristen, anak-anak Tuhan yang memiliki golongan darah satu, yaitu golongan darah Yesus. Amin. Golongan kita satu, DNA kita satu, darah Yesus. Kalau yang kita kedepankan kesatuan, yang kita kedepankan persatuan, maka lambat laun kita meningkat, memiliki tanda-tanda manusia rohani. Kita bertumbuh tanpa menyalahkan, kita bertumbuh tanpa mengedepankan golongan, kita bertumbuh untuk merangkul semuanya saja. Karena golongan macam apapun, kalau itu dikedepankan pergolongan, maka persatuan akan runtuh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengan adanya Rasul Paulus mengingatkan kita di dalam 1 Korintus 3, maka kita bersama-sama mengamini apa yang terdapat di dalam ayat 8. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Ada yang menanam, ada yang menyiram. Tapi kalau Tuhan tidak memberikan pertumbuhan, mati. Jangan bangga ketika kita mengatakan akulah yang menanam. Jangan bangga akulah yang menyiram. Kalau Tuhan tidak memberikan pertumbuhan, maka akan mati. Sebab itu semuanya saja garis bawahi untuk mengatakan, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah yang Allah, bangunan Allah. Dengan demikian maka gereja akan bertumbuh, bangsa kita akan maju tanpa menyalahkan, tetapi bisa merangkul semuanya saja. Pertumbuhan Tuhan yang memberikan. Sekarang pertanyaan bagi kita semuanya, kita saat ini masuk golongan manusia yang mana? Kalau saya mengatakan begini, kalau saya menunjuk begini, berarti 1 untuk panjenengan, yang 4 untuk saya. Maka saya begini saja pertanyaannya, kita masuk golongan yang mana? Kita ingin bertumbuh atau mengedepankan manusia duniawi? Yang menjawab adalah kita semuanya. Yang menjawab Bapak Ibu Saudara secara pribadi. Bersatu kita maju. Amin. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan jadi rema bagi kita semuanya, sehingga digoyang bentuk macam apapun, bangsa Indonesia tetap jaya. Tidak ada cebong, tidak ada kampret, tidak ada golongan A, golongan B. Yang ada adalah anak-anak Tuhan, manusia Indonesia, manusia ciptaan Tuhan, manusia yang ingin bersama-sama maju dan berkembang di dalam nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa.